Kita percaya pada saat ini ia ada di tempat ini bersama dengan orang-orang beriman. Dia ada di tengah-tengah kita yang sedang berpengharapan kepada Dia. Dan saya percaya ada kekuatan impresi dalam hati saya bahwa Dia akan menjawab. Dia akan mengetahui apa keadaan engkau yang kau sedang gumuli pada pagi ini. Bapa kami yang di dalam surga, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah mulut, lidah, bibir kami, roh kami, agar kami dapat berbicara isi hati-Mu ya Bapa. Bukan kekuatan kami, tapi semata-mata oleh karena kasih dan cinta-Mu. Urapi telinga-telinga yang siap mendengar berita kebenaran firman pada pagi ini. Urapi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Hari ini memang betul-betul saya pulang ambil Aki ke rumah untuk menghidupi listrik genset. Di sana juga gelap gulita, semua mati padam listriknya. Tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita daripada Tuhan pada pagi hari ini. Semua tergantung kepada kita sendiri. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pertama Petrus yang kita lihat kembali di depan ini. Pertama Petrus 1 ayat 22. Ini topik yang dikasih oleh PGI secara nasional. Seluruh gereja membawakan berita kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saya pergi di mana saja pasti berita ini yang disampaikan. Tidak ada berita-berita lain. Mari kita baca bersama-sama untuk kita menghemat waktu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Seperti yang saya katakan, PGI ini betul-betul sudah melihat, mengalami situasi gereja akhir-akhir ini mengalami kegoncangan akibat COVID-19, akibat peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan dunia yang semakin hari tidak menentu, semakin hari bukan tambah baik keadaannya, tapi tambah parah. Kejahatan semakin parah, kejahatan semakin bertambah-tambah. Coba kita renungkan pada pagi hari ini. Renungkan baik-baik. Kalau dulu bicara tentang air, kesejukannya air kita membayangkan kayak apa itu air. Tetapi sekarang air itu mematikan, menghancurkan bagi semua orang. Banjir bandang menelan korban. Angin yang sepoi-sepoi dulu, sekarang angin sakal orang bilang. Angin badai. Yang baru berita datang kepada kehidupan kita, mendengar berita bahwa tanggal ini akan datang badai. Kegoncangan lagi terjadi. Dunia ini sudah tidak benar lagi. Saya mau kasih tahu, saya selaku hamba Allah, saya sangat mengerti keadaan dunia hari-hari ini. Jangan kita main-main. Kita harus berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belum lagi PHK sana sini, belum lagi kesulitan ekonomi. Mau pikir mana, tinggal mana. Ada amin? Habis akal. Orang semakin hari bukan memikirkan orang lain, tapi dia senantiasa memikirkan diri sendiri. Coba kita renungkan pada pagi ini. Ketakutan itu yang membuat orang bingung. Kekhawatiran
Omikron nanti akan muncul lagi yang ketiga. Ini sudah dinubuatkan semuanya. Jangan engkau takut, jangan kita takut. Kita harus bermegah di dalam penderitaan ini. Ada amin? Saya percaya kita melihat di dalam peristiwa-peristiwa dunia yang sekarang goncang-ganjing di dalam Matius 24 ayat 12. Coba bisa yang LCD bisa ada. Ini mengalami kesulitan lagi. Saya biasa mohon cepat-cepat tapi tidak bisa. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Haleluya. Dingin kayak es batu ini. Saya kan tidak tergerak hati melihat kiri dan kanan. Betul ini, saya katakan demikian. Saya rasakan. Dengan kita melihat keadaan seperti ini, tetapi agenda Tuhan, target Tuhan, apa saudara? Agar kita terhubung kepada sumber sejatinya. Dengan kondisi seperti yang sudah terjadi kita alami, kita tidak lagi mengandalkan dunia yang tergoncangkan. Kita harus terhubung kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Ini yang saya mau lihat. Seringkali saya sekarang frekuensi doa selalu saya naikkan kepada Tuhan. Saya setiap kali bersyukur kepada Tuhan. Khotbah-khotbah yang lampau 3 seri saya bawa berturut-turut 3 seri ya. Itu masalah keterhubungan dengan realita Kristus. Tidak lari jauh tentang kehidupan yang sedang kita alami. Bahkan sekarang saya tidak lagi khotbah yang seperti urapan yang berlebihan, tidak bisa dimengerti oleh umat-umat Tuhan. Mereka baru mau mencatat sudah lewat. Mereka baru mencatat bagaimana banding. Jadi saya rasa sangat parah. Oleh karena itu esensi kita datang ibadah, kita mau mengerti dan tanamkan firman itu dengan hati lembut dalam tanah yang subur supaya dapat dipraktekkan. Ada amin? Untuk apa kita datang? Tidak mengerti. Kita sama melihat cermin. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 21 22 bilang apa? Kita melihat cermin sesaat, nanti kita kembali, kita lupa wajah kita. Amin. Firman Tuhan kita baru dengar, sebentar kita sudah lupa. Ditanya besok atau lusa sudah tidak tahu. Sama bohongnya. Oleh karena itu bagaimana biar pelan-pelan, biar saya lihat konteks supaya jangan lari jauh. Sudah kali kedua saya pakai konteks. Selama ini tidak pernah pakai, lihat juga tidak. Tapi saya rasa kurang efektif. Tapi sekarang saya mau membatasi dengan waktu yang ada. Ada amin saudara? Amin. Maka itu kehidupan kita harus terhubung dengan apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk kita menikmati pesta jamuan dalam hadiratnya Allah. Amin. Yaitu apa pesta jamuan Allah yang Tuhan siapkan? Kasih cinta Allah yang tidak ada batas. Itu yang Dia mau curahkan kepada kita. Kasih cinta Allah kalau kita renungkan terdalam kita menangis. Kemarin sore saya siap-siap firman, saya korek-korek. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggerakkan hati saya. Kok air mata saya mengalir. Saya masuk ke toko. Saya bilang, Mame, saya kok bisa menangis. Saya renungkan tentang kasih Allah yang tidak ada ujungnya, kasih yang tidak terbatas. Cuma manusia dan agama yang membatasi, yang melecehkan kedaulatan Allah itu. Kasih tentang kasih itu, mereka mengecilkan tentang kedaulatan kasih. Ya saudara, kalau engkau tidak datang doa pagi, doa subuh, engkau tidak diberkati. Apa benar? Tuhan sudah memberkati engkau. Tidak ada batasmu. Engkau melakukan kejahatan, tetap Tuhan tetap mengasihimu. Ada amin? 2 jam engkau menambahkan baca firman di rumah. 2 jam kau tambahkan waktu untuk baca firman. Tidak akan menambahkan
kasih Tuhan lagi kepada engkau, karena Tuhan sudah mengasihi engkau. Cuma itu adalah pengetahuan engkau mau tahu karena engkau tambah sayang kepada dia. Tapi dia tidak tambah sayang lagi sama engkau karena dia sudah sayang sekali sama engkau. Ada kala kadang-kadang usaha bangkrut, sebentar usaha sudah bangkrut. Nah itu Pak tidak pernah kasih persembahan persepuluhan, itu akibatnya begitu. Ini kadang-kadang agama dan manusia membuat mengecilkan kasih Allah. Amin. Ada banyak lagi perkara-perkara yang membuat kehidupan manusia, kasih Bapa dapat mempersatukan Allah, mempersatukan umat manusia, sehingga kita butuh Allah. Karena kita ini ada di tempat ini semua karena cinta kasih Tuhan. Ada amin? Ada dari sabun, ada dari roti, ada dari Sumba ini, saya dari Padomita. Ada yang dari mana-mana, dari Tapak Muli, daripada Mangan, dari mana-mana, dari Jakarta. Ada semua di sini. Semua karena apa? Kasih Allah yang mempersatukan kehidupan kita. Mari kita lihat bersama-sama. Coba ada satu yang bisa baca firman, yang suara ringkas. Pas saya hemat leher saya. Mama Ira yang paling tinggi suaranya. Kolose 3 ayat 14. Saya tidak ini, saya minta tolong Mama Ira yang suara keras itu. Saya takut saya suara hemat-hemat sedikit leher. Kolose 3 ayat 14, 15. 14, 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai pengikat di antara kita saudara dengan saudara. Ada amin? Saudara dan saudara sebagai pengikat itu kasih Kristus. Tidak ada kasih lain. Kalau bukan kasih Kristus, kita tidak ada kumpul bersekutu di sini. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena apa? Kita butuh itu kasih Allah itu. Kalau tidak, kita ini manusia yang paling bejat. Kita manusia yang selalu egoistisnya tinggi. Kalau tidak, kita selalu mementingkan diri sendiri. Emangnya gua mikirin lo? Aku sendiri saja masih susah, kau pikir kau. Kapan kita mau jadi terang Kristus? Kapan bisa menjadi duta-duta kerajaan Allah? Kalau semua pada prinsip sedemikian, kapan kerajaan Allah dimenangkan untuk Allah? Ada amin? Pasti putus kasih Allah. Tetapi karena kasih Allah sangat-sangat tidak perlu diragukan. Dia menciptakan engkau dan saya, dilengkapi dengan segala keadaan fasilitas kita. Kemarin saya kumpul-kumpul dengan keluarga. Kita bicara apa saudara? Tentang kasih Allah. Lewat apa? Tubuh kita yang sakit, dalam keadaan apapun sakit. Ada tanaman-tanaman yang mujarab di luar, yang kita remehkan itu tanaman-tanaman. Nanti habis ibadah saya kasih tahu apa tanaman-tanaman yang menyembuhkan engkau. Sakit gula darah disembuhkan total. Kenyataan ini. Jadi jangan takut. Batu ginjal yang sudah tidak bisa diobati, ada tuh tanaman yang murah-murah, angkat, rebus, minum. Hai, haleluya. Menangislah. Bersama kita sama-sama karena kasih Tuhan memberikan itu semua. Ada amin. Amin. Mau apa lagi? Karena kalau kasih Kristus tidak ada di dalam setiap kehidupan kita, kita selalu dicekam dengan perasaan takut. Kalau kita memiliki kasih Allah yang sempurna, karena kita membangun hubungan yang akurat dengan Allah, kita akan diberikan secara luar biasa impartasi, kuasa, hadirat Allah akan nyata dalam hidup. Amin. Kalau kita mengadakan hubungan bukan ibadah secara rutinitas, tapi ibadah secara spiritual, kita akan mendapatkan kasih Allah yang masuk dalam diri kita. Kok hidup saya kok begini? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Yang bergerak siapa? Yang bergerak Allah yang bergerak untuk mengasihi saudara-saudara. Persaudaraan itu bukan digerakkan oleh siapa-siapa. Kasih itu muncul. Loh,
Tapi coba saudara tidak di dalam doa yang sungguh-sungguh, saudara semakin picik, kata firman Tuhan. Semakin picik dan saudara semakin ego. Saudara seolah-olah hilang pengharapan yang datangnya daripada Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, menolong diri sendiri sesungguhnya tidak menolong bagi kehidupan kita. Tetapi berkorban untuk orang lain, itulah yang menolong sesungguhnya dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, suatu pengharapan yang baru. Jadi jangan heran kalau engkau pergi pulang dari pelayanan kepada orang, membuang waktu, pulang engkau pulang, wih sukacita, cerewet sekali sampai di rumah, wih ini begini. Karena apa? Ada impartasi, ada strum yang sudah masuk di dalam pelayanan engkau. Coba kalau engkau tinggal di rumah, semakin hari semakin dingin. Aduh, semakin hari semakin dingin. Jangan lihat saudara-saudara kita ini. Saya percaya kita harus memikirkan dari sekarang sudah. Takut tidak punya pengharapan. Hei, sakit sedikit, kalau sudah takut pasti tidak punya pengharapan, karena tidak ada kasih Allah. Pasti sakit sedikit, aduh bahaya nih, ini mau mati sudah, karena takut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau engkau berani beres di hadapan Allah, apapun, saya percaya kembali ke rumah Bapak, saya percaya saya bahagia bersama dia. Itu ada suatu pemikiran, impresi yang keluar dari dalam hati, bahwa saya tidak takut akan hidup ini. Kenapa orang tidak bisa, atau kenapa orang lari kepada narkoba? Yang tahu tentang narkoba itu tidak baik. Kenapa orang selalu korupsi? Karena tahu air masuk penjara, juga dia tahu menghancurkan ekonomi rumah tangga. Dia bukan tidak tahu, dia tahu, tetapi tidak ada power kasih di dalam dirinya. Ada amin? Tidak ada power kasih yang bisa menghentikan keinginan daging itu yang merontak di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya dia tidak punya pengharapan. Orang lari ke dukun karena tidak punya pengharapan. Dukun sakit, lari ke dokter. Tapi kita umat percaya sakit, lari ke dukun. Wow, coba renungkan. Dukun sakit, lari ke dokter. Tapi kita sakit, lari ke dukun. Berarti kita orang beriman sangat jauh sekali. Sebenarnya tidak begitu. Ketika sakit, engkau berkata, saya pasti sembuh, karena Allah mengasihi saya. Amen. Itu berapa jemaah semua yang merasakan pelayanan dari Om Thomas? Semua kan mengalami kesembuhan. Karena apa? Ada kekuatan, impartasi yang renungkan tentang kasih Allah yang begitu dalam. Jangan kita main-main dengan kasih persaudaraan ini. Jangan kita main-main remehkan dengan kasih persaudaraan ini. PGI itu tidak salah menetapkan topik seperti ini. Karena apa saudaraku yang kekasih? Seorang murid atau ahli Taurat berjumpa dengan Yesus, dan orang Farisi itu bertanya kepada Yesus dengan iseng dan ingin mencobai, bukan serius untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Hukum manakah yang penting di dalam 10 hukum itu? Coba renungkan. Mengenai kasih persaudaraan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Hukum yang pertama dan terutama yang terpenting adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap apa? Jiwamu, segenap akal. Tetapi ada hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Itu Tuhan Yesus menekankan. Kasihilah sesama manusia seperti apa saudaraku? Hukum kedua, hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, vertikal dan horizontal. Tapi yang lucunya bilang begini, kenyataan di dalam kehidupan umat manusia, saya mengasihi Tuhan kok. Saya sungguh-sungguh.
tetapi kelakuannya, perilakunya. Di dalam kehidupan orang-orang beriman, baku gigit sana, baku cibir sana, baku omong sana, diragukan, dipertanyakan. Kalau memang itu kasih dari Allah Bapa yang menggerakkan itu, tidak ada munafik. Amin. Kalau memang itu gerakan oleh Allah, tidak ada yang dibuat untuk dipuji orang. Ya. Mengerti sampai sini? Ngerti. Kalau memang kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan, di dalam ucapan mulutnya penuh ucapan syukur. Kalau kasih Kristus mengalir di dalam hidup kita yang sesungguhnya, kita tidak melihat pergumulan yang menyakitkan, yang merugikan kita. Ya itu kadang-kadang banyak orang, hei Tuhan, kenapa Ibu uji saya lagi ini Tuhan? Apa kurang saya Tuhan? Mulai besok naik status di Facebook, galau. Yang lain yang tertawan muda-muda ini pasti suka naik status. Galau. Ini orang bingung, galau apa? Orang yang beriman kok galau? Kenapa? Tidak ada ucapan syukur yang naik di hadapan Allah. Dia selalu melihat hal-hal negatif yang terjadi. Dia tidak pernah melihat hal-hal yang positif yang Tuhan memanjakan dia, tapi dia abaikan semua. Ada amin? Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Maka itu inti dari tema ini, kasih yang menggerakkan persaudaraan. Kasih yang menggerakkan persaudaraan. Kasih apa yang menggerakkan persaudaraan? Pertanyaan saya pagi ini. Ya bukan kasih Kristus saja kan? Apa uang bisa menggerakkan kasih persaudaraan? Apa uang bisa menarik orang? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang disepak. Ada uang, saya lihat kenyataan dalam kehidupan secara lahiriah de fakta, dari data dan fakta yang ada secara lahiriah. Saya melihat kehidupan di dunia ini, kalau ada uang, woi teman punya banyak lah. Teman dari mana sebelum penjuru dapat. Tapi waktu teman itu sudah miskin, jatuh, hilang. Tapi kalau kasih Kristus, saya panjang masa. Ada amin? Dia tetap dibuat bukan oleh dia, tapi Kristus lah yang melakukan, bukan dia. Ada amin? Jangan pikir oh saya yang lakukan. Kalau engkau dapat melakukan hal yang baik, oh ini saya dapat bangun gereja yang hebat, ini saya dapat memberkati pendeta-pendeta yang lain, ini saya. Kalau bukan saya, ini sudah tetap apa. Tapi dia lupa bahwa yang dia lakukan semua bukan digerakkan oleh dirinya sendiri, tapi oleh Roh Allah yang bergerak di dalam dirinya, yang memampukan dia untuk dapat melakukan hal-hal yang di luar keresahan. Sesuatu yang tidak lazim yang Tuhan kerjakan. Tetapi yang lazim Tuhan kerjakan. Kau baik sama saya baik sama engkau, itu tidak dihitung sesungguhnya. Ya, kau baik, saya baik sama engkau karena engkau baik sama saya. Amin, amin. Tapi kalau kita memberikan kepada orang yang kita tidak kenal, orang yang tidak pernah berjasa kepada kita, karena kasih Allah dalam diri kita, itu betapa kebahagiaannya kita luar daripada biasa yang kita alami. Uang dapat menarik teman, tapi itu tidak menjadi dasar yang kokoh. Sekali lagi, uang memang betul dapat menarik teman, persaudaraan, tapi bukan menjadi dasar yang kokoh untuk mempertahankan kehidupan pertemanan kita. Itu didasari oleh cinta, bukan didasari oleh kasih. Amin. Cinta itu berdasarkan perasaan, tapi kasih itu Allah, itu adalah karakter Allah sendiri. Karakter Allah yang dibuat oleh Allah sendiri. Itu karakter Allah, tidak tergantung
saya, tapi aku memberikan kepadamu. Engkau mau membalik pantat sama saya tetap mengasihi engkau. Ada amin? Itu kasih Allah. Tidak tergantung naik turunnya perasaan kita. Oh, kalau saya baik hari ini, saya mood hari ini, saya bersuka cita. Itu apa? Semuanya. Tapi kalau dasarnya listrik mati pun ada kesukaan yang besar, ada sukacita yang dinaikkan sungguh-sungguh. Sukacita tidak tergantung daripada listrik dan AC. Itu luar biasa. Karena itu kasih Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat kembali di dalam pertama Petrus 1 ayat 23. Kita lihat bersama-sama. Coba laptop ini agak mengalami gangguan. Ayat 23-nya itu jarang sekali dibacakan, hanya sampai pada batas 22 saja sebenarnya. Saya ikuti khotbah-khotbah di mana-mana, tidak pernah dibahas lagi. Stop sampai di situ. Coba kita baca, Ira coba bahas. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang Stop. fana. Karena kamu dilahirkan kembali Bukan dari benih yang fana. bukan dari benih yang sama, Fana. yang fana, Tetapi dari benih yang tidak fana. dari benih yang tidak fana, Oleh firman Allah. oleh firman Allah Yang hidup yang hidup dan yang kekal. dan yang kekal. Pengertian saudara itu adalah, saudara persepsi kita adalah sekandung kan? Oh, kalau bukan sekandung, no. Tidak ada sepenanggungan di dalam diri. Kalau ada sepenanggungan, saudara kandung, serahim, seibu, satu ayah, itu saudara kandung. Tetapi memang Tuhan dia bilang apa situ ayat 23. Kita satu dalam Kristus. Kita adalah benih-benih ilahi. Satu kandungan ilahi. Karena kita adalah bukan orang-orang dunia, tapi orang-orang yang terpanggil, orang-orang buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Kita semua banyak hal-hal yang menyangkut kehidupan kita itu adalah kita buatan Allah. Banyak kalau saya sebut ayat-ayat ini di luar kepala itu. Karena waktu tidak memungkinkan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang harus melakukan sesuai dengan perintah Allah di dalam kehidupan kita. Bukan kita melihat saudara kita di dalam lahiriah, tapi kita adalah satu pengharapan, satu rahim. Benih ilahi, kasih Kristus satu. Maka itu Rasul Paulus sangat memahami tentang kehidupan benih ilahi. Saudara, pengertian saudara, penggerakan persaudaraan. Rasul Paulus sangat mengerti tentang makna kata ini yang dimaksudkan oleh hati Tuhan, isi hati Tuhan di dalam Roma 10 ayat 1. Coba kita buka bersama. Yang khawatir khotbah ini singkat saja, ambil inti-intinya saja, karena sudah dibatasi. Coba yang kuat, yang dapat duluan ini suara keras, silakan cepat-cepat. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ada amin? Amin. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Saudara-saudara kita. Nah ini, setelah saya mempersiapkan khotbah ini, ketika itu saya renungkan, saya hari ini kalau Mama Ira suruh atau tolong doa itu orang ada sakit, saya tidak akan diam. Pasti saya akan pergi karena saya tahu ini pelayanan pasti dia akan disembuhkan dan dia akan diselamatkan. Esensi pelayanan kepada saudara-saudara kita, bagaimana dia jangan masuk api neraka. Ada amin? Kita harus memiliki belas kasihan itu. Di dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahanmu. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kita manusia ini
pilihan. Harus, tidak ada pilihan lain. Kalau kita malah kita bilang apa? Hei, dia kau mati mampu lebih baik. Hei, tarik sudahlah itu bahasa setelah kau dengar firman pada pagi ini. Kapok dia. Biar dia. Itu saudaramu. Ada amin? Itu saudara serahim dalam kebenaran. Itu saudara serahim di dalam tali kasih Kristus. Itu saudara yang dilahirkan kembali. Rahim ilahi ada di tengah-tengah kita. Saya ketika adik kandung satu rahim dengan saya yang di Kefa, waktu saya dengar dia sakit kanker, hidupnya masih morat-marit. Tanya istri saya ini, setiap minggu 2 kali saya pergi pulang Kefa. Umur belum pernah ke Kefa seperti itu. Dengar dia sakit lagi, langsung lari pergi doakan lagi. Betapa sepenanggungan akan saudara kamu. Itulah juga yang kita harus bawa sepenanggungan kepada saudara-saudara kita seiman di dalam Kristus. Mulai hari ini, ketika kita mendengarkan berita kebenaran firman, dengar saudara sakit, marilah kita sama-sama berdoa. Amin. Amin. Allah datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus. Jadi manusia untuk menyelamatkan kau dan saya. Yesus katakan, kamu saudara-saudara saya. Amin. Amin. Ini pengertian saudara. Kamu adalah saudara saya. Dan aku adalah yang tersulung dari antara saudara-saudara kamu semua. Amin. Yesus sangat tidak malu mengatakan, karena dia tahu bahwa kita semua bersaudara. Yesus harus ada pengorbanan, harus ada sepenanggungan dengan kehidupan dosa yang manusia yang kita adakan di dalam dunia ini. Ya, ada pengorbanan. Kasih cinta tanpa pengorbanan itu kayak apa? Kita harus punya pengorbanan. Kita harus sepenanggungan. Jangan main-main. Suatu waktu kita dikembali ke surga nanti. Kita mati nanti.